Iya, selamat hari Minggu adik-adik. Halo. Hai. Apa kabarnya hari ini? Karena Yesus, saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulang sekali lagi, belum seragam. Iya, adik-adik yang di rumah boleh juga ikutin gerakannya ya. Kita punya gerakan baru. Biasanya kalau ditanyain kakaknya dulu, ada semangat. Yes, 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 yes. Ya, kalau sekarang kita beda. Ada yang baru. Kalau kakak tanya, apa kabar hari ini? Karena Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Karena Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, karena Yesus kita pasti luar biasa, percaya. Oke, kita mau ibadah hari ini. Tapi sebelum ibadah, kita perkenalan dulu dong sama kakak abangnya yang ada di sini. Udah kenal belum? Udahlah, kan minggu lalu kakak itu juga. Iya benar-benar ya. Tapi kakak nggak minggu lalu, baru ini. Lama nggak ketemu, kakak kangen banget. Kita berdoa ya, semoga corona ini cepat berlalu. Oke? Amin. Oh iya, kita kenalan dulu. Boleh kak kenalan dulu lah. Kenalan lagi dong, nggak apa-apa. Mungkin sebelum minggu lalu nggak ketemu, nggak nonton, ya. Sekarang kita kenalan lagi sama kakaknya. Boleh kak kenalan? Halo adik-adik semua, kenalin nama aku Kakak Dewi Boru Silitonga. Yeay. Hai adik-adik, aku Agnes Boru Situmeang. Yeay. Abang ganteng? Iya. Nama aku Yohanes Simorangkir. Salam kenal. Iya. Wah kakak-kakaknya, abang-abangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalau kakak udah tahu namanya belum? Kalau nggak tahu kakak marah nih. Kakak marah. Oh enggak. Iya, nama kakak Kak Murni Boru Simanjuntak. Iya, kita mau bernyanyi. Tapi sebelum bernyanyi banyak ya itunya ya, aturan kakaknya ya. Iya, sebelum bernyanyi siapkan dulu Alkitabnya. Duduk yang rapi, baju yang rapi, mandi dulu. Pokoknya kita biasakan seperti ibadah setiap hari minggunya. Jadi kakak ingatkan, kalau kita mau ibadah sekolah minggu, meskipun dari handphone, kita tetap beribadah seperti di gereja dengan apa? Rapi bajunya, bawa Alkitabnya di depannya, terus ajak kakak abang boleh, mama bapak boleh diajak, temanin adik-adik, diajak gak apa-apa ya, biar kita nggak ngantuk kalau sendiri nontonnya, harus diajak sama bapak mamanya, oke? Oke adik-adik, iya kita mau bernyanyi karena hari ini kakak percaya semua bahagia karena kita bersama Tuhan Yesus selalu dimanapun kita berada. Oke, kita bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Ayo bang. Pakai gerakan ya adik-adik yang di rumah ya. Semua bangkit berdiri, ayo mari. Bangkit berdiri semua. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kasihnya. Hari ini ku rasa bahagia.
bersama kakak, abang, adik, mama, bapak, opung kalau bisa ya. Berkumpul bersama, gak apa-apa diajak ya biar gak ngantuk. Kakak percaya deh kalau kita sendiri nih nonton di depan handphone pasti aduh kurang ceria, bawaannya ngantuk. Nah kalau hari ini ajak aja teman-teman yang dari luar juga boleh diajak ya. Oke? Oke. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih setia Tuhan yang menyertai kami hingga pada hari ini, sehingga kami Tuhan dapat mengadakan ibadah sekolah minggu kami, meskipun Tuhan kami di rumah saja. Tuhan, hari ini kami memohon Tuhan agar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar kami Tuhan bisa mengadakan ibadah kami ini dengan penuh hikmat. Karena kami yakin dan percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan membawa ibadah kami berjalan dengan baik. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami, menyertai hidup kami, agar kami Tuhan mampu menerima dengan baik setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Sebelum kita bernyanyi ya, kakak mau tanya, ada yang tahu cara cuci tangan yang benar berapa langkah? Ada yang tahu? Kan sekarang kita harus rajin cuci tangan. Gak boleh malas cuci tangan. Tahu nggak kalau malas cuci tangan? Ini nih di tangan kita nih banyak kuman-kuman, ya. Jadi kita harus rajin cuci tangan hari ini. Berapa langkah? Ada 6 langkah. Kita coba ya cara cuci tangan yang benar. Tolong Kak dipegang sebentar. Yang pertama, taruh ya sanitizernya di telapak tangan. Habis itu gosok 4 kali. 1, 2, 3, 4. Masukin nih. Yang benar ya, kan di sini banyak kotoran nih, kuman-kuman. 1, 2, 3, 4, balik telapak. 1, 2, 3, 4, balik lagi. 1, 2, 3, 4, balik lagi ke sini. 1, 2, 3, 4. Gimana lagi? Gini, nih tangannya gini, lihat tangannya. Nih, digeser telap ini, jempol di sini. 1, 2, 3, 4. Setelah itu gimana Kak? Ini di sini, lihat ya, tangannya gini, terus tangan kanan gini, putar ya. 1, 2, 3, 4. Ulang lagi ke tangan sebelahnya. 1, 2, 3, 4. Baru gimana lagi? Ujung-ujung, harus dibersihin juga di kuku kita nih, pasti banyak. Yang terakhir, diputar ya, mengarah keluar. 1, 2, 3, 4. Hal yang sama dengan tangan yang sini. 1, 2, 3, 4. Oke, selesai. Iya, gitu ya adik-adik cara cuci tangan yang benar. Dipraktekin ya. Kalau cuci tangan cuma begini aja, gak bersih. Oke? Iya. Kita mau bernyanyi. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Saya. Iya. Siapa di sini yang cuma ikut-ikutan? Biar dapat uang jajan ke gereja. Biar dapat uang saku dikasih mama bapak. Ikut mau ke sekolah minggu biar dikasih uang. Siapa yang kayak gitu? Gak ada ya. Kakak yakin nih anak sekolah minggu HKBP Cengkareng gak ada seperti itu Kak. Sepertinya anak sekolah minggu HKBP Cengkareng itu rajin-rajin bukan karena disuruh, bukan karena ikut-ikutan. Nah hari ini kita sekolah minggu karena memang mau mengenal Tuhan lebih dekat. Yuk kita bernyanyi, aku mau ikut. Ayo bang. Semua pada gerakan bangkit berdiri. Ayo adik-adik. Semua bangkit berdiri. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula
Semua duduk lagi dengan yang rapi, ya. Kita mau mendengarkan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang ke-9. Udah tahu dong apa isinya? Ya, kita sama-sama ya mengucapkan hukum Taurat yang ke-9. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Iya. Tadi udah duduk bersama kakak abangnya ya. Kalau nggak mau boleh diajak. Ayo bang temani aku, biar ada teman aku, ya. Oke, biar kita mau bersama-sama berdoa lagi nih untuk mengakui setiap kesalahan kita 1 minggu ini. Kita ajak saudara kita, kakak kita, adik kita, abang kita, opu kita, mama kita bersama-sama. Oke, sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi Roma tu Yesus. Ayo bang. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Iya. Iya, kita udah bernyanyi, udah mengampuni dosa, terus langsung bisa berbuat dosa? Enggak dong kakak, enggak boleh dong. Kita harus berusaha memberikan yang terbaik melalui sikap, perbuatan, dan tingkah laku kita. Oke? Terlebih kepada orang tua. Kalau disuruh orang tua kita, jangan bandal, harus taat sama orang tua. Kalau disuruh, jangan main handphone. Bobby, taruh dulu handphonemu itu. Jangan main handphone terus kau. Harus langsung bilang sama mamanya, iya mak, siap mak. Jangan bilang bentar mak, bentar lagi pun, terus bentar lagi. Nggak ada kata bentar lagi. Kita harus langsung mendengarkan apa yang telah disuruh sama orang tua kita. Itu namanya anak yang baik. Oke? Ya, kita mau mendengarkan epistel kita. Buka Alkitabnya, tadi kan udah disiapin Alkitabnya. Tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Oke, udah dibuka semuanya? Udah dibuka? Udah dong, udah disiapin dong. Iya, kita sama-sama membaca Kejadian 12 ayat 2. Kita sama-sama ya. 2, ya. Aku
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Wah, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Minggu lalu juga ini dong Dek. Hari ini lagi. Berarti harus hafal. Dihafal ya. Minggu depan gak ada lagi yang namanya buka Alkitab lagi. Harus dihafal, oke? Oke, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Iya, kita lanjut bernyanyi. Boleh lagi duduk yang rapi, terus memberikan terbaik. Meskipun kita ibadah di rumah, kita harus seperti beribadah di rumah Tuhan. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi dengan penuh hikmat. Ini lagunya bagus banget. Selidiki aku. Ayo Bang. Bernyanyi dengan penuh hikmat adik-adik ya. Kasih yang terbaik. Kasih hatinya untuk Tuhan. Hari ini khusus untuk Tuhan, memuji Tuhan. Oke? Kita mau bernyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita sekali lagi semua bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Dua-dua ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana akan turun untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk lagi yang rapi. Kita akan dengar-dengaran lagi akan firman Tuhan ya, adik-adik ya. Boleh duduk yang rapi, jangan berisik lagi. Boleh dibuka Alkitabnya, disediakan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu. Selamat di tangan Yesus. Ayo Bang. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi kita di dalam ibadah sekolah minggu HKBP Cengkareng. Apa kabar anak-anak? Semangat dan luar biasa. Semoga kita semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dan masih dari rumah ya. Ibadah sekolah minggu. Hari ini khotbah kita cerita tentang firman Tuhan dari kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Yuk anak-anak, kita baca Alkitab kita. Sudah disiapkan? Ya. Diperhatikan ya, Inang membacanya, adik-adik mengikuti di rumah. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu
serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah isi dari firman Tuhan. Panjang ya anak-anak ya? Ya, tapi boleh diikuti kan? Anak-anak sekali lagi Inang menyampaikan selama hari Minggu anak-anak. Ya. Hari ini firman Tuhan cerita tentang Nuh. Tentang siapa? Nuh. Pernah dengar cerita Nuh enggak ya? Pernah dong Inang? Iya dong, pernah ya. Cerita tentang Nuh berarti cerita tentang air bah. Cerita tentang air yang menggenangi seluruh bumi. Pernah dengar Nuh enggak ya ceritanya? Sudah pernah ya? Iyalah udah pernah. Cerita tentang Nuh, tentang anak-anaknya dan keluarganya. Bagaimana ceritanya anak-anak? Nuh itu tenggelam enggak? Ikut tenggelam enggak sama air bah? Tidak. Nuh bersama istrinya, bersama anaknya selamat. Apa anak-anak? Selamat. Karena apa? Karena Nuh selamat dari air bah. Karena apa? Apakah dia karena raja? Bukan. Apakah dia karena pejabat, punya helikopter, bisa terhindar dari air yang begitu menggenangi seluruh bumi, seperti banjir yang seperti apa sekarang ini, tsunami. Kenapa dia bisa lolos terhindar dari air bah? Apa dia karena punya helikopter? Bukan. Enggak kan? Nah, tapi karena Nuh itu orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan, yang selalu dengar dengan suara atau yang selalu dengar firman Tuhan. Nah, ini mau bertanya ini, kenapa ya ada air bah? Ya, kenapa ada air bah? Ada apa ya? Kok bisa ada seperti tsunami tiba-tiba? Nah, karena apa anak-anak? Karena manusia sudah berbuat dosa. Manusia sudah tidak lagi mendengar firman Tuhan. Berapa lama ya air bah itu anak-anak? Berapa? 30. Iya, makasih ya. Ada yang ingat 40 hari 40 malam. Nah, waduh, berapa bulan itu? Waduh, hampir lebih sebulan setengah. Ya kan? Nah, bayangin anak-anak, 1 bulan setengah kita melihat hanya air terus banyak yang mati. Tapi
ada satu keluarga yang tidak mati, yaitu Nuh dan istri dan anak-anaknya. Nah, karena apa tadi Nuh itu bisa terlepas dari tsunami yang besar itu? Karena dia taat. Karena dia sering mendengarkan firman Tuhan. Biarpun orang-orang menjelek-jelekkannya, biarpun orang mengata-ngatainya, membulinya, karena dia dengar suara Tuhan. Nuh, kamu membuat perahu. Dia tidak bertanya, ada apa Tuhan? Kenapa dibuat perahu? Aku kan di gunung-gunung. Tempat tinggal kami di gunung. Kok dibuatnya perahu di atas gunung? Padahal laut tidak ada di sini. Dia tidak bertanya seperti itu. Tapi karena dia sudah sering berdoa, mendengarkan firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan. Dia perbuat. Tidak ada alasan. Entar aja deh. Entar, karena manusia menjelek-jelekin aku. Tunggulah Tuhan, mereka itu diem. Enggak. Tapi Nuh berbuat apa yang diperintahkan Tuhan. Nuh, karena manusia sudah jauh dari saya, dari Tuhan, semuanya sudah berbuat dosa, kamu harus membuat suatu perahu. Lalu dia berbuat. Tapi tetangga-tetangganya semua, teman-temannya satu kampung itu mentertawakan. Tapi Nuh tidak peduli. Tapi Nuh selalu berjalan lurus, selalu setia kepada perjanjian, selalu setia kepada apa yang dikatakan Tuhan. Akhirnya tibalah hari manusia sudah semakin berbuat jahat, sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Jadilah datang air bah. Apa yang terjadi anak-anak? Inilah firman Tuhan hari ini. Berkata, sebenarnya anak-anak ya, Tuhan Allah itu pernah loh menyesal. Loh kok Tuhan pernah menyesal? Iya, dia Tuhan Allah pernah menyesal menciptakan manusia. Karena Kain dan Habel, manusia kakak adik ini pun dahulu sudah berbuat jahat, saling bunuh-membunuh. Ya. Lalu datang lagi ke orang-orang di sekitar Nuh berbuat jahat. Akhirnya Tuhan Allah pernah dia berfirman, aku menyesal. Lah, menyesal? Iya, karena manusia itu sudah berbuat jahat. Di hatinya sudah ada dirancang kejahatan. Nah, tapi Tuhan memberikan waktu bagi manusia supaya mau kembali berbuat yang baik. Nah, anak-anak, selama berapa hari tadi air bah? 40 hari 40 malam. Tiba-tiba selamatlah Nuh dan siapa nama anaknya? Ya, ayo, siapa yang tahu? Iya, Sem, Ham, Japet. Itulah anak-anaknya. Ada mantunya lagi. Ya, 3 lagi menantunya. Berapa semua yang di dalam perahu itu? Manusia ada bapak si Nuh dan istrinya dan istri anak-anaknya, berarti 8 ya? Ada 8. Bersama lembunya, bersama ternak-ternaknya, semua diselamatkan harta-hartanya si Nuh. Bukan hanya manusia loh yang dicintai Tuhan. Tuhan mencintai ciptaan lainnya. Ternak-ternaknya, semua hartanya si Nuh dibawa semua ke perahu bahtera itu. Itulah tanda kasih sayang Tuhan. Jangan karena dia binatang, hewan, biar aja tuh mati. Enggak, Tuhan itu begitu mengasihi Nuh karena dia taat tadi ya. Orang yang dikasihi Tuhan Allah itu karena kita disayang dan
Kita menyayangi Tuhan. Jangan hanya Tuhan yang mengasihi kita, kita juga. Akhirnya Nuh dan segala miliknya selamat, manusia dan segala peliharaannya diciptakan Tuhan. Nah, apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini anak-anak kepada kita hari ini? Setelah air bah itu datang, setelah itu terjadi, Tuhan kembali tidak menyesal lagi. Tuhan Allah berfirman hari ini, karena aku mengasihi engkau dan seisi rumahmu dan seisi ciptaanmu. Hari ini Tuhan kembali berbelas kasihan. Dia katakan, tidak akan ada lagi air bah. Tidak akan ada lagi yang bisa mengganggumu. Ya. Tuhan tidak akan lagi melakukan itu. Ya. Karena Tuhan sudah membuat perjanjian. Ya. Inilah tanda ayat 12 ya anak-anak. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu dan segala makhluk yang hidup yang bersama dengan kamu turun temurun untuk selama-lamanya. Ya, tidak akan ada lagi air bah. Waduh, sungguh luar biasa. Sungguh kabar sukacita, kabar gembira. Karena Tuhan kembali menunjukkan kasih sayangnya. Tidak akan ada lagi, firman Tuhan berkata, air bah itu. Ya, tidak akan ada lagi. Semuanya akan baru. Seperti tanda itu apa anak-anak? Pernah dengar ceritanya? Yaitu tandanya pelangi. Pelangi. Anak-anak pernah lihat pelangi enggak? Pernah ya? Waduh, pelangi-pelangi alangkah indahnya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Siapa yang menciptakan pelangi anak-anak? Jokowi? Bukan, Jokowi enggak bisa melukis, membuat pelangi. Tapi Tuhan Allah. Itulah tadi tandanya bahwa kemarahan Tuhan itu sudah dibuat perjanjian, tidak akan ada lagi. Tapi ingat anak-anak ya, bukan berarti Tuhan Allah tidak lagi menghukum orang-orang yang jahat. Tapi yang namanya air bah tidak ada lagi, mungkin yang lain. Nah, misalnya seperti COVID-19. Iya kan? Coba bayangin. Udah berapa lama kita gak ketemu anak-anak di Minggu Ceria? Wah, kalau gak salah 3 bulan ya. Air bah tadi berapa? 1,5 bulan. Ini gara-gara si COVID ini, si corona 3 bulan. Bayangin. Nah, kita disuruh apa? Seperti si Nuh ini. Diamlah kamu di bahteramu itu, di perahamu itu. Ya. Nah, perahu itu nggak ada sekarang. Lalu rumah. Diamlah kamu di rumah dulu sebelum segala penyakit ini sembuh. Sebelum penyakit ini pulang. Sebelum corona ini ya pergi. Tapi kalau kita sudah sehat, baru kita keluar dari rumah. Iya kan anak-anak ya? Ya, jadi tetap di rumah, jangan berkeliaran, jangan suka keluar. Nah, itulah firman Tuhan hari ini anak-anak. Sekali lagi, Tuhan Allah menghargai, mencintai aku, mama, papa dan seluruh ciptaannya. Ya, begitu Tuhan itu sangat menghargai, mencintai ciptaannya, termasuk aku, anak-anak semua sekolah minggu ya.
Jadi selama hari Minggu ya anak-anak tetap di rumah, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, berdiamlah di rumah. Selamat untuk anak-anak yang sudah mengikuti ujian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Semoga nilainya baik-baik ya. Tuhan memberkati. Amin. Ayo, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu di rumah masing-masing. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati juga orang tua, satu keluarga yang masih ikut dalam ibadah minggu di rumah masing-masing. Ya Tuhan, sertailah kami supaya kami seperti Nuh yang selalu mendengarkan firman Tuhan, biar kami semakin diberkati, terhindar dari segala mara bahaya, karena dia selalu mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, karena dia rajin mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati keluarga lepas keluarga supaya terhindar dari segala sakit penyakit, terlebih COVID-19 ini. Tuhan, kami sudah rindu untuk beribadah di rumah-Mu. Engkau ya Tuhan yang membebaskan kami dari segala penyakit ini, sehingga anak-anak bisa ke sekolah, bisa beribadah ke gereja, dan bisa beraktivitas semuanya. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Inang Boru Marpaung. Udah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh indah. Tadi pesan dari Inang Pendeta apa ya? Pasti adik-adik dengan hikmat, dengan tertib, bersama kakak, abang, adik, mama, bapak mendengarkan pesan dari Inang Pendeta. Kakak percaya, kita semua yang di sini percaya, adik-adik di rumah mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi pesannya apa? Tentang Nabi Nuh yang selamat dari air bah. Nabi Nuh tadi mendengarkan semua nasihat Tuhan. Makanya Nabi Nuh selamat dari air bah. Nah, adik-adik, siapa yang di sini mau diselamatkan oleh Tuhan? Mau dong Kak, mau dong Kak, mau. Adik-adik juga mau dong. Oleh karena itu kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua, mama bapak, kakak abang, terlebih dari Tuhan kita. Oke, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Kita harus memberikan terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya persembahannya dilipat yang rapi. Ya, kita harus memberikan terbaik bagi Tuhan. Oke, kita bernyanyi dulu. Ayo Bang. Aku name tule honma tu debata dai nangi nalojai sayurupa ku namai tangaki di homai. Kita ulang sekali lagi. Tangaku name tule Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami
kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikmu semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Marilah kita berdoa doa Bapa kami, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.